Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amrid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah kama qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Silakan dibuka surat Yunus ayat ke-26 halaman 212. Kita mulai dengan ta'awud dan basmalah. Wahid isnain salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّنَا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن
yukhrijul hayy ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون اللهم ارحمنا بالقرآن. Bapak Ibu rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini Allah kembali pertemukan kita. Ini sudah pekan terakhir bulan Dzulhijjah. Berarti sebentar lagi kita akan masuk tahun baru Hijriah. Oke. Masih ingat rumusnya? Nama bulan-bulan Hijriah, masih ingat rumusnya? Sudah pernah dikasih dulu, masih ingat nggak? Apa nama-nama bulan Hijriah dari bulan 1 sampai bulan 12? Rumusnya masih ingat? Musa, Roro, Juju. Kenapa? Musa, Roro, Juju. Singkatan dari apa? Musa, Muharram dan Safar. Roro, Rabiul Awal dan Rabiul Akhir. Juju, Jumadil Awal dan Jumadil Akhir. Berikutnya Rosa, Ludu. Rosa, Ludu. Rosa yang pertama Rajab dan Sya'ban. Rosa yang kedua Ramadan dan Syawal. Ludu Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Jadi rumusnya apa? Musa, Roro, Juju. Terus Rosa, Dudu. Apa nama bulan ke-9 bulan Hijriah? Temenan. Salah. Bun, apa nama bulan ke-5 bulan Hijriah? Musa, Roro, Ju. Gitu loh. Oke? Iya. Berulang kali kami matur nggih, kalau Bapak Ibu menghafal bulan-bulan Masehi, sebagian besar kaitannya dengan dunia. Sebagian besar. Tapi kalau kita mengingat bulan Hijriah, pasti kaitannya dengan ibadah. Pasti. Jenengan mau haji, mau Desember, mau November, mau Januari, tetap harus di bulan Dzulhijjah. Iya. Ada orang Indonesia yang saking awamnya pengen haji yang sepi. Mau booking Mekah gitu. Ya orang kaya saking awamnya pengen haji yang sepi, nggak bisa gitu. Nggak bisa. Apalagi urusan haji gitu. Apalagi urusan haji. Coba pas Ramadan. Biasanya bapak-bapak ibu-ibu itu kalau mau belanja awal bulan, tengah bulan apa akhir bulan? Pagi hari, siang hari apa sore hari? Awan-awan baiklah, kira-kira sepi, separuh lagi mode, separuh lagi sibuk. Ternyata
Semua orang punya pikiran yang sama. Semua. Dan pikiran seperti ini, Bapak Ibu, itu bisa blunder. Saya ingat kisah yang disampaikan oleh Ustaz Guna, Allah yarham, Ustaz Muhyiddin Bahrun. Jadi ada di satu kampung, satu ketika pimpinan di kampung itu menyuruh semua warga untuk mengumpulkan madu. Kenapa? Madu itu ada dua ya Bun. Madu yang ditenteng dan madu yang dituntun. Mulai santai. Ini madu yang ditenteng. Nah, tidak banyak bapak-bapak ibu. Jadi pemimpin kampung itu menyuruh supaya masing-masing warganya membawa sesendok madu. Di hari yang telah ditentukan di tengah alun-alun disiapkan wadah, dan wadahnya ditutupi. Ada sebagian orang yang kemudian berpikir, saya tidak punya madu, maka tak bawa air saja, toh nanti tidak ketahuan. Kalau jamaah Masjid Usman bin Affan itu misalnya ada 200, ya yang tidak bawa madu 5 orang, kira-kira yang 5 orang ketahuan nggak? Kayak barang gawe lah ya. Sing amplopnya kosong konangan orang. Makanya sekarang ada orang barang gawe, Bapak Ibu, itu amplopnya digandeng, dijahit, dan dimasukkan sesuai dengan daftar hadir. Jadi kok konangan kosong. Ada itu di medsos, Masya Allah ya. Anak-anak apa ya? Bahkan ada yang dicatat, ya Bun, dicatat Bun. Jadi Junedi, saya kata Ibu, Anang dimolas. Itu dicatat. Ada yang seperti saya menjumpai sendiri masalah ini. Kembali ke maju ya. Jadi sebagian warga itu berpikir bahwa nanti kalau saya membawa air toh tidak ketahuan. Bapak rahmatullah, semuanya sudah memasukkan apa yang mereka bawa ke dalam wadah yang disiapkan. Bapak Ibu tahu tidak? Begitu dibuka penutupnya, ternyata isinya air. Jadi semua orang berpikir dengan pikiran yang sama. Iya, Pak Supri mikirnya ya lah nyong iki. Pak Juni mikirnya lah nyong dok iki. Ternyata semua orang punya pikiran sama. Semuanya ternyata bawa air, nggak ada yang bawa madu. Paham Bapak Ibu? Makanya kalau dalam urusan seperti ini, ya jangan sampai kita berpikiran buruk seperti itu. Nanti akan mengikuti yang lain. Yang lain. Tadi mau yang nggak macet siang hari, ya, mudik kan begitu, tak mudik berangkat subuh-subuh, biar nggak macet. Ternyata yang lain juga punya pikiran sama. Tak berangkat subuh-subuh ternyata macet juga. Bapak rahmatullah, monggo dihafalkan nama-nama bulan Hijriah supaya nanti kita senantiasa mengingat ibadah-ibadah yang kita lakukan. Karena ibadah di dalam agama kita itu senantiasa berkaitan dengan bulan-bulan Hijriah. Bapak rahmatullah, kita kembali ke tema kita, masih di surat Yusuf ayat 23. Saya ingatkan kembali pesan-pesan dan hikmah yang terkandung di dalam surat Yusuf ayat 23. Karena nanti di ayat berikutnya kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang lain. Kita sudah sampai ke poin yang keempat. Semuanya ada 7 poin Bapak Ibu. Jadi malam hari ini mudah-mudahan selesai ya, kita membahas sisanya yang 3 poin. Yang 1 sampai 4 saya bacakan ringkasannya. Pesan dan hikmah yang terkandung di dalam surat Yusuf ayat 23. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha 'an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak. Qala ma'adallah innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihudz zalimun. Ayat ini mengisahkan bahwa ibu angkat Nabi Yusuf
mengajak beliau untuk berbuat tidak senonoh. Kemudian Nabi Yusuf membantah dengan kata-kata yang halus, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi ahsana maswaya, sesungguhnya Rabbku itu senantiasa berlaku baik kepadaku. Nah, kita sudah bahas bahwa Rabb di sini dimaknai dua. Yang pertama adalah sinten? Majikannya. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala. Pesan dan hikmah yang pertama, Bapak Ibu, yang pertama, inilah ujian kedua Yusuf muda setelah selamat dari ujian pertama saat berada di dasar sumur. Yang kedua, wanita yang sudah dikuasai oleh nafsunya itu menutup pintu-pintu. Berarti pintunya tidak hanya satu. Yang ketiga, Bapak Ibu, firman Allah, qala ma'adallah innahu rabbi ahsana maswaya, adalah sebuah jawaban yang sangat mengena dan beradab. Jadi nolak tapi bahasanya santun. Nanti juga kita ada pembahasan tentang hadis pemuda yang minta izin berzina. Insyaallah kita singgung sedikit nanti. Yang keempat, Bapak Ibu, ada dua makna dhamir. Ada dua makna pada dhamir hu pada kata innahu. Ya, tadi sudah kita sampaikan, bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa kembali kepada majikannya. Seingat saya materinya sudah sampai situ. Okay. Poin yang kelima, Bapak Ibu. Ayat ini, ayat 23 surat Yusuf, mengkategorikan zalim bagi orang-orang yang tidak berterima kasih kepada Allah dan makhluknya, juga mengkhianati kebaikan dan kepercayaan yang diterimanya. Bapak Ibu, pengkhianat itu orang yang tidak punya tempat aslinya. Oke. Pengkhianat viral ya, lihat mesut nggak? Pengkhianat yang mengkhianati Iran, yang memberikan informasi tentang negeri Iran kepada Israel, hukumannya diapain? Nggak tahu benar apa tidak gitu ya, ini maksudnya. Jadi diikat, dirudal, rudalnya diluncurkan. Jadi Bapak Ibu, pengkhianat itu sebetulnya tidak punya tempat. Pengkhianat itu tidak punya tempat. Oke. Dulu pernah ada cerita begini. Ini cerita tentang pengkhianat. Gitu. Ada sepasukan kaum muslimin ketika berperang itu ada yang tertawan, ada yang tertawan. Ketika sudah tertawan, maka oleh musuh ditawari yang tertawan ini, karena ada beberapa orang. Kamu kalau mau membunuh temanmu, kami ampuni. Kalau mau membunuh temanmu, nah, mikirnya gimana Bapak Ibu? Diampuni, tidak dihukum mati dengan syarat apa? Dengan syarat membunuh temannya. Maka ada salah satu tawanan yang kemudian betul-betul membunuh temannya sendiri, membunuh sesama mujahidin. Tahu Bapak dan Ibu apa yang dilakukan oleh pasukan musuh kepada orang ini? Akhirnya dibunuh juga. Ampun, saya jangan dibunuh. Nah, gimana saya akan percaya dengan orang seperti kamu? Temannya sendiri saja dibunuh. Jadi pengkhianat itu posisinya kayak gitu. Di surat Al-Anfal disebutkan innallaha la yuhibbul kha'inin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Yang keenam, Bapak Ibu, di dalam ayat ini ada pelajaran dan hikmah tentang bahayanya tinggal satu atap bagi laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, seperti yang dialami Nabi Yusuf. Oke, Bapak Ibu. Laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Saya pernah bahas mahram dan muhrim. Yang benar yang mana? Nah, ini biar enggak polemik, biar enggak polemik.
Sebetulnya kalau ditinjau dari bahasa aslinya, mahram itu di sini kan maksudnya adalah orang yang haram dinikahi gitu. Maksudnya. Mana dalam bahasa Arab yang benar? Yang mahram apa yang muhrim? Yang benar adalah mahram, yang benar. Karena ketika pakai bahasa Arab, muhrim itu adalah orang yang pakai baju ihram. Muhrim, ya. Jadi yang tidak boleh dinikahi, yang haram dinikahi itu mahram apa muhrim? Mestinya begitu, ya. Persoalannya Bapak Ibu, dan mudah-mudahan perdebatannya selesai, tidak usah debat lagi. Muhrim itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Dia sudah berubah. Dia bukan lagi bahasa Arab. Dia sudah berubah menjadi bahasa Indonesia yang artinya mahram. Punya moralika. Jadi mau aja sampai kapanpun muhrim yang aslinya artinya adalah orang yang memakai baju ihram itu sudah berubah menjadi bahasa Indonesia yang artinya mahram. Selesai? Selesai. Jadi yang tidak boleh dinikahi mahram apa muhrim? Awas aja berdua-duaan dengan yang bukan muhrim gitu. Muhrim itu sudah jadi bahasa Indonesia. Iya. Nah contoh mudahnya begini. Kita di Jawa bilang gula rasanya manis. Bawalah gula ke Sunda, rasanya berubah jadi iya. Kita di Jawa nggih, Jawa gula rasanya manis. Bawalah gula itu ke Sunda, rasanya di sana jadi apa pun amis. Karena amis dalam bahasa Sunda, manis dalam bahasa Jawa. Iya. Wong jenengan sing Banyumas becokan wis segane aja mubah-mubahan. Depangan, bentongna, ngombok, mubah. Jajal. Arep jalan-jalan. Mubah artinya apa? Aslinya boleh, dia tengah-tengah. Haram, sunnah. Mubah itu kan tengah-tengah, nggih? Iya, hukum yang tengah-tengah. Bisa belok kanan, bisa belok kiri. Iya. Tapi mubah dalam bahasa Banyumas artinya apa jajal? Apapun. Mubadir. Mau jalan-jalan. Rika salah udah mubadir sih bener. Ya orang rampung-rampung. Wong mubah itu bahasa Banyumas yang artinya mubadir. Dikembalikan kepada bahasa aslinya bahasa Arab artinya boleh. Pusing ora? Oke? Nah, jadi Bapak Ibu, tinggal serumah dengan yang bukan mahram itu bahaya. Bahaya nggih? Sahabat Uqbah bin Amr meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Iyyakum waddukhula 'alan nisa." Iyyakum itu bahasa, kalau bahasa kitanya jangan sampai kamu gitu Mas. Nggih, Pak nggih. Waddukhula 'alan nisa, nggih. Maksudnya dukul, memasukkan wanita yang bukan mahram di rumah. Faqala rajulun minal ansari, kemudian berkata seorang laki-laki dari kaum Ansor, "Ya Rasulullah, afara'aital hamwa?" Bagaimana dengan ipar? Ipar nopo Bapak Ibu? Ipar niku nopo? Saudara suami atau saudara istri. Rasulullah kemudian bersabda, yang hadis ini populer nggih, al-hamwu al-maut. Ipar itu seperti kematian. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu masih tinggal dengan iparnya enggak? Awas, awas. Rasulullah itu shadiqul masduq, orang yang benar dan dibenarkan. Beliau kalau ngendika itu sebagaimana disebut di surat An-Najm, nggih, in huwa illa wahyu yuha. Kalau ngendika itu selalu berdasarkan wahyu.
Kalau beliau bersabda bahwa ipar adalah maut, maka bapak-bapak ibu kita semua jangan sampai main-main dengan ipar. Main-main dengan ipar. Mungkin kisah ini sudah pernah bapak ibu dengar. Mungkin. Jadi ada seorang sopir taksi. Sopir taksi ini bapak ibu, rumah tangganya harmonis. Beliau punya 6 orang anak. Satu ketika di satu hari beliau dapat penumpang seorang wanita hamil. Supir taksi dapat penumpang wanita hamil, tapi enggak bawa suami bapak ibu wanita hamilnya. Terkopoh-kopoh beliau bawa wanita itu ke rumah sakit, sampai di rumah sakit pasrahkan kepada dokter, ditinggal. Ternyata beberapa saat kemudian dia dihubungi oleh pihak rumah sakit. Apa yang terjadi bapak ibu? Wanita ada yang wanita yang bersalin ini bapak ibu mengatakan kepada dokter ketika ditanya, Bu, suami jenengan mana? Jawabannya siapa Bun? Suami saya itu tadi yang nganter saya gitu. Yang nganter saya. Pak Ustadz Anang, kalau jenengan jadi sopir taksi rasanya gimana? Di rumah sudah punya 6 orang anak, istri gitu, rasanya gimana? Ujian apalagi yang sedang menimpa saya. Tapi supir taksi ini tetap ke rumah sakit memenuhi panggilan sang dokter. Jadi sang sopir taksi kemudian pergi ke rumah sakit memenuhi panggilan dokter, tapi sambil bersungut-sungut gitu. Ya, penjorangan. Bisa tertulungi tidak mari rumah sakit malah nyong diaku, bocor kan kurang ajar gitu. Akhirnya bapak ibu dilakukan tes DNA. Si sopir taksi ini bercerita, Pak dokter, jeneng sembarangan banget. Saya itu punya istri, punya anak 6. Rumah tangga saya itu rumah tangga yang baik-baik saja. Kok bisa-bisanya ini wanita ngaku sebagai istri saya, ketemu yang perkara kayak gitu. Maka bapak ibu, ya kemarin kan kami ya ada tes DNA ya. Dites bapak ibu, dites DNA-nya, ternyata negatif. DNA si bayi dengan DNA si sopir taksi negatif, tidak ada hubungan sama sekali. Tapi dokter kemudian mengatakan sesuatu yang sangat mengejutkan sang sopir taksi. Napa bapak ibu? Mas, panjenengan niku mandul. Tadi cerita gimana bapak ibu? Cerita gimana bapak ibu? Di rumah punya anak 6. Punya istri, ya. Tapi ketika diperiksa oleh dokter mengatakan karena dokter itu kan sudah dengar infonya. Tadi kan cerita, Pak dokter saya itu punya anak 6, ada istri ada, kok ini wanita tiba-tiba ngaku sebagai istri saya. Makanya dilakukan tes DNA. Begitu tes DNA ketahuan, iya jenengan memang bukan suami perempuan ini. Tapi yang jadi masalah, jenengan itu mandul. Ketemu pirang perkara bisa nang rumah anak 6. Anaknya sama aja dulu. Ternyata bapak ibu, al-maut. Bapak ibu tahu, sopir taksi ini punya seorang adik yang dia tinggal serumah dengan dirinya, ruangannya disekat oleh pintu. Berarti adiknya itu sudah berzina dengan istrinya sampai punya 6 orang anak. Karena ketika dikonfirmasi adiknya ngaku. Jadi bapak ibu, hancur sudah hidup sang sopir taksi. Hari itu dia, ya Allah, kenapa bapak ibu? Alhamdulillah, ipar itu seperti kematian. Maka kita jangan main-main dengan
ipar, tegel-tegelan Bapak Ibu nggak apa-apa. Iya, tegel-tegelan. Nggak boleh. Ya, saya misalnya, saya kan punya adik laki-laki, punya kakak laki. Nggak boleh tinggal serumah dengan saya, dengan istri saya. Bahaya itu. Apalagi nyong dia mau cemburuan banget. Loh, iya. Saya kemarin pas Idul Adha itu kan acara sembelih di tempat Loya Rahmat Sukarti gitu. Ponakan saya itu kan punya istri. Nah, istri ponakan saya itu ngobrol enak dengan temannya, dengan teman suaminya gitu. Ngobrol depan. Terus saya cerita sama istri saya, Mi, kemarin Mbak ini gini-gini ya sama masnya. Iya. Coba kalau Umi yang begitu, ya Umi nggak mungkin lah, tapi kan orangnya cemburuan. Iya. Gitu. Iya. Nyongnya cemburuannya kelas-kelas saat lah ya. Dia sahabatnya Rasulullah, nggih. Cemburuan banget Bapak Ibu. Ya, jadi saat itu cemburu sekali sampai ketika ditanya oleh Rasulullah, ya saat kamu kalau lihat istrimu itu ngobrol dengan laki-laki lain, kamu apain laki-lakinya? Bunuh ya Rasulullah. Ngobrol loh Bu, ngobrol loh. Iya, itu kalau pergi bareng sama istrinya naik unta, pulang untanya disembelih. Cemburu sama Rasul tanya sama sahabat, kalian heran dengan kecemburuannya sahabat kita ini? Ya heran ya Rasul, segitunya. Iya. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, aku itu lebih pencemburu dari dan Allah lebih pencemburu dari aku. Cemburunya Allah kapan Bapak Ibu? Cemburunya Allah kapan? Ketika kita berbuat maksiat. Apa yang panjenengan lakukan ketika cemburu? Kurang tahu ya, lah aja. Cemburu itu tanda. Si jawab kene kok. Iya Bapak Ibu, sampai Rasulullah ngancam la yadkhulul jannata dayyus. Tidak akan masuk surga. Siapa dayus? Orang yang tidak punya cemburu. Mungkin lihat istrinya ngobrol sama laki-laki lain. Ya tapi pernah juga Bapak Ibu. Ini kisah. Jadi ada seorang pemuda yang lagi ngincer seorang gadis. Nah, tapi gadis ini lagi diincer sama orang lain. Terus yang lagi ngincer ini bilang sama si orang yang pertama ini, kamu jangan sama dia. Itu kenapa sih? Saya pernah lihat dia ngobrol sama seorang laki-laki. Akhirnya kan pemuda yang pertama, berarti wanita bener ya, mau ngasih gadis ngobrol karo laki-laki. Ternyata Bapak Ibu, pemuda yang kedua itu kemudian jadi suaminya si gadis. Enggak bisa anak Pak Sufri kayaknya kepriwe kira-kira. Maka kemudian bertanya, kenapa dia menjadikan istri? Padahal dulu kamu cerita kepada saya bahwa dia pernah ngobrol, kamu ketahui ngobrol dengan seorang laki-laki. Iya, ngobrol dengan seorang laki-laki. Laki-laki itu bapaknya. Laki-laki itu bapaknya laki-laki Bun. Nah, Bapak-bapak dan Ibu rahimahumullah, itu ya bahayanya impar itu seperti itu. Dan Bapak Ibu rahimahumullah, ketika kita melihat di dalam Al-Qur'an, surat Al-Isra itu, Bapak Ibu, saya masih ingat tadi ngobrol dengan Nyonya ini, Abi masih ingat pelajaran SMP. Pelajaran SMP loh, Masya Allah, kayaknya. Jadi guru Quran saya waktu SMP itu ketika membahas surat Al-Isra, nanti Bapak Ibu bisa searching, ada 10 larangan di dalam surat Al-Isra. 10 larangan. Pak, Bu, ibadah itu bentuknya kan cuma 2, gitu. Bentuknya cuma 2. Kalau tidak perintah, larangan. Gitu. Kalau tidak melakukan, maka meninggalkan. Gitu. Tapi ketika kita lihat larangan untuk zina, dia redaksinya beda loh. Kalau larangan jangan membunuh gimana perintahnya? Wala taqtulu, janganlah engkau
membunuh. Perintah larangan untuk tidak syirik, wala tusyriku. Kan gitu nggih? Iya. Jangan mencuri. Langsung. Tapi ketika zina, redaksinya bagaimana begitu? Wala taqrabu. Jangan kamu dekati. Yang ini kemudian digagal pahami oleh sebagian orang. Angger mereki ora oleh berarti nglakoni sisa malah bagaimana bisa? Iya, lewong mendekati saja tidak boleh, apalagi menakutkan. Mendekati saja nggak boleh. Unsur-unsur yang membawa ke arah zina itu nggak boleh. Ya, apalagi yang belum resmi. Wong orang haji Bapak Ibu. Salah satu larangannya apa? Orang haji. Hah? Al-hajju asyhurum ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Apa larangan pertama untuk orang haji Bapak Ibu? Enggak boleh rofas. Padahal itu pembahasannya dengan pasangan yang halal apa tidak halal? Halal. Iya Bapak Ibu. Orang haji itu sangunya itu salah satunya larangan untuk tidak rofas. Padahal pasangannya pasangan sah. Coba. Jadi larangan zina itu dimulai dengan kata wala taqrabu. Dan ini satu dari 10 larangan yang ada di dalam surat Al-Isra. Tapi rahmatullah, ayatnya ada di ayat yang ke-32, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian dekati zina. Sesungguhnya dia adalah fahisyah. Saya tadi penasaran Bapak Ibu. Salat itu kan ayatnya bunyinya begini, salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ada yang tahu bedanya fahsya dengan munkar? Quran itu Pak, Quran kadang-kadang bahasanya ringkas, kadang-kadang berbelit-belit. Pasti ada tujuannya. Karena Quran pasti mencantumkan sesuatu yang penting. Tidak ada hal yang tidak penting yang dicantumkan di dalam Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran ayatnya ringkas, ingin menunjukkan sesuatu. Kalau Al-Quran ayatnya diurai, Bapak-bapak baca, ibu-ibu baca surat Al-Ahzab, itu disebut begini. Rinci Bapak Ibu. Di surat Al-Ahzab, nah cari sendiri ayatnya. Orang beriman, laki-laki dan perempuan. Orang Islam, laki-laki dan perempuan. Orang yang siddiq, laki-laki dan perempuan. Orang yang puasa, laki-laki dan perempuan. Orang yang sedekah, laki-laki dan perempuan. Tujuannya apa coba? Ternyata Bapak Ibu, ayat itu ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Laki-laki itu diberi keutamaan banyak ya Rasulullah. Kami para wanita dapat keutamaan apa? Akhirnya turun ayat itu menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan itu dalam urusan mencapai kemuliaan di sisi Allah punya peluang yang sama. Tapi bukan persamaan gender, Bapak. Mungkin. Nah, Bapak rahmatullah, fahisyah dan mungkar itu bedanya begini. Dan di sini zina disebut sebagai fahisyah atau mungkar. Saya ulangi ayatnya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan engkau dekati zina, karena zina itu apa? Fahisyah dan jalan yang buruk, sangat buruk. Fahisyah itu Bapak Ibu segala sesuatu kejahatan yang kaitannya hampir ya usaha seksual. Fahisyah. Gitu, kita dengarkan pemandangan dulu. Mudah-mudahan selesai satu poin. Aku lupa lihat ada wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah.
Bapak rahimahullah, beda fahisyah ya. Fahisyah itu kan bentuk mufradnya ya. Nanti kan fahsya, ada faksa, ada fahisyah. Jadi kita biasa menerjemahkannya sebagai kekejian. Kekejian. Bapak Ibu, kalau sesuatu yang keji itu nafsu kita secara akal yang normal suka apa tidak? Makanya gini, nyambung dengan makna fahsya. Satu ketika ada pemuda datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini masyhur. Datang, kemudian si pemuda ini matur kepada kanjeng Nabi, ya Rasulullah, izinkan saya untuk berzina. Kira-kira kalau ada pemuda kayak gitu datang ke sini minta izin sama imamnya sini, diapain sama dia dengan Pak? Bu, ada pemuda minta izin untuk berzina, diapain pemuda itu? Zina itu, bapak-bapak itu, zina. Kenapa dinamakan zina? Di surat Ali Imran ada ayat yang dimulai dengan kata zuyyina. Zuyyina. Artinya apa? Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa ila akhir ayat. Apa artinya zuyyin? Perhiasan. Dijadikan indah. Mudeng sekarang kenapa namanya zina? Iya Bapak Ibu. Nafsu itu mengatakan bahwa zina itu adalah sebuah, dan hari ini yang kayak gitu jadi kebanggaan. Alhamdulillah min dzalik. Ada orang bisa selingkuh dengan istri tetangganya, dia posting di medsos, Pak. Alhamdulillah min dzalik. Padahal orang zina dengan istri tetangga itu dosanya biasa apa lebih dosa lagi? Kenapa? Iya kan? Karena kita itu dalam kehidupan bermasyarakat kan ada beberapa hak. Okay? Ada orang yang punya 3 hak, ada tetangga yang punya 2 hak, ada tetangga yang punya 1 hak. Tetangga yang punya 3 hak siapa? Yang dia muslim, saudara kita, dan tetangga kita. Maka dia punya 3 hak. Apa saja? Hak sebagai sesama muslim. Yang kedua, hak sebagai tetangga. Yang ketiga, hak sebagai saudara. Kalau yang bukan saudara tapi dia muslim punya berapa hak? 2. Hak sebagai tetangga dan hak sebagai sesama muslim. Bahkan Bapak Ibu, kalau panjenengan punya tetangga yang dia tidak seagama dengan kita, dia punya berapa hak? 1 hak. Makanya mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Itu berlaku buat tetangga kita, mau seagama ataupun mau tidak seagama. Iya tidak. Mungkin malah bojone tanggane dhewek. Iya. Urutan itu menentukan tindakan kita selanjutnya loh Bapak Ibu. Bojone tanggane sih bojo tanggane, tapi kan ayu. Beda dengan ayu sih ayu, tapi kan bojone tanggane. Itu akan ngerem. Tapi kalau bojone tanggane sih bojone tanggane, tapi kan enggak itu setan ini. Tapi kalau sudah ayu sih ayu, tapi kan katanya rumput tetangga apa ya? Maka Bapak Ibu, Rasulullah ketika ada pemuda minta izin berzina, yang lainnya pada mengaku pantas banget, diam lah, pantas banget kayak itu. Masa sama Rasulullah bilang begitu? Maka Rasulullah, beliau kan seorang murabbi, dan ini perlu kita contoh hadis ini Bapak Ibu. Dipanggillah pemuda itu suruh mendekat. Ditanya, kamu suka enggak kalau ibumu dizinai? Ada Bapak Ibu orang yang suka ketika ibunya dizinai? Enggak ada. Makanya fahisyah itu sesuatu yang nurani kita itu udah enggak suka. Namanya fahisyah, kekejian.
nggak suka. Sing normal loh ya. Nah, sing orang normal sih orang suka. Jadi sekarang banyak orang yang tidak normal gitu. Kenapa? Dia sudah kehilangan akal sehatnya. Akal sehat. Ketika ditanya, suka nggak kamu kalau ibumu di sini? Maka jawabannya, iya. Seandainya aku jadi tebusan Rasul, aku nggak suka. Nah, orang juga nggak suka kalau itu terjadi pada ibu mereka. Suka nggak kalau putrimu disinai? Suka nggak kalau saudari perempuanmu disinai? Suka nggak kalau bibimu dari jalur bapak disinai? Suka nggak kalau bibimu dari jalur ibu disinai? Si pemuda ini menjawab dengan jawabannya, ya. Maka Rasulullah kemudian mendoakan pemuda itu. Dan setelah didoakan Bapak Ibu, pemuda ini udah sama sekali hilang. Makanya gini, Rasulullah dengan jiwa murabinya itu tidak bersikap keras kepada sang pemuda, tapi cuma mengingatkan bahwa zina itu adalah sesuatu yang sangat buruk Bapak Ibu. Yang hari ini kita nama Bapak Rudi. Satu menit lagi ya. Terus waktu namanya untuk durasinya terkurangi mana? Jadi Bapak Ibu rahimahullah, di dalam hadis ini Rasulullah memberikan pelajaran kepada kita. Beliau tidak mencegah pemuda itu untuk, tapi memberikan pencerahan bahwa zina itu buruk. Nah, zina itu nggak ada orang yang suka ibunya, putrinya, saudarinya, bibinya di sini, nggak ada yang normal loh ya. Iya, karena hari ini ada orang yang menjual putrinya, ada orang yang menjual istri, ada Pak hari ini. Sekejam-kejamnya harimau tidak akan memangsa anak. Kemarin ada orang masuk penjara sehari langsung pulang ke tewas, dikeroyok sesama penghuni penjara. Kenapa? Masuk penjaranya gara-gara memperkosa anak kandungnya. Sehingga penjara Pak kesuk banget. Dan mereka kan mikirnya begitu, wong nyong mlebu penjara gitu. Mlebu penjara gara-gara nun sewu ngerampok ngapa tuh ngempani anak bojo. Lah kok mana anak gede kepangan pateni bae. Hari ini Pak, manusia yang sudah kehilangan akal sehat. Makanya kita beruntung gitu, berada di komunitas seperti ini, sehingga akal sehat kita terjaga, terjaga. Makanya salah satu di antara ciri dosa besar adalah sesuatu yang merusak akal. Dosa besar merusak akal, minum khamr merusak akal, narkoba merusak akal. Gitu Bapak dan Ibu, ini tidak selesai kayaknya, masih satu lagi Pak Supri ngapunten, yang ketujuh insya Allah kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Aku lupa lihat dan mustaghfiru innahu rahim. Waktu saya kembalikan kepada Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.